Satu unit bus pengangkut rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Satu unit bus yang mengangkut puluhan wisatawan terguling di Jalan Raya Imogiri, Panggang, Yogyakarta Minggu sore. Kecelakaan tunggal terjadi saat bus dalam perjalanan pulang dari Pantai Baron, Gunung Kidul menuju Dusun Sungapan, Sedayu, Bantul. Saat melewati lokasi kejadian yang merupakan tikungan menurun dan padat kendaraan, bus mengalami gangguan persneling hingga hilang kendali. Pengemudi bus pun kemudian membanting setir ke kanan sehingga bus terguling di bahu jalan. Terjadi kecelakaan tunggal dari bus dengan penumpang 35 orang, 31 dewasa dan 4 anak-anak waktu di jalur Jalan Imogiri Panggang. Ini bis memang berawal dari Pantai Baron yang menuju ke arah Sedayu atau arah pulang. Ini rombongan dari Sedayu. Mau cover perjalanan kecil tapi tidak bisa masuk. Kan sama seperti nol lagi. Remnya sudah tidak bisa kuat nahan. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar bersama petugas PMI dan relawan langsung mengevakuasi penumpang bus. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 9 orang penumpang bus yang sebagian besar perempuan lanjut usia dibawa ke Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul untuk mendapatkan perawatan karena menderita luka-luka. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Laka lantas terjadi di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Mobil SUV yang diduga dikendarai oleh oknum polisi menabrak minibus yang ada di depannya saat mengantre di pintu keluar tol. Pelanggar nggak bertanggung jawab ya? Lari? Ya, lari. Bang, tolong bang, kalian jangan diam aja ya. Apa ini? Udah bang. Nampak dari video amatir, merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan antara mobil SUV berwarna hitam dengan mobil minibus berwarna abu-abu di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Peristiwa diduga bermula dari mobil minibus yang kehabisan saldo saat hendak keluar tol. Namun mobil SUV yang berada di belakangnya tak sabar menunggu, kemudian mengklakson mobil korban. Tak sampai di situ, mobil yang diduga dikendarai oleh oknum polisi tersebut pun menabrak mobil minibus. Sengaja aja, wajarlah kami minta tanggung jawab dia. Dia sengaja dengan sadar. Panjangnya aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Keributan tak terhindarkan saat pengendara mobil minibus meminta ganti rugi kepada pengendara SUV. Namun sayang, bukan ganti rugi yang didapat. Pengendara SUV malah mundur dan menabrak kembali mobil minibus lalu kabur. Kini, kasus tersebut sudah dilaporkan korban ke Bid Propam Polda Sumatera Utara karena terduga pelaku merupakan oknum polisi. Dari Binjai, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Imbas erupsi Gunung Ruang, penutupan Bandara Internasional Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara diperpanjang. Operasional penerbangan dihentikan sementara hingga Senin besok. Penutupan Bandara Internasional Samratulangi kembali diperpanjang setelah Gunung Ruang kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Demi keselamatan penerbangan, bandara pun ditutup hingga Senin siang. Tidak ada pesawat yang terbang lantaran kondisi di udara yang tidak kondusif. Para penumpang yang telah memesan tiket dapat melakukan penjadwalan ulang atau mengembalikan tiket dengan mendapatkan uang kembali 100%. Sejak hari pertama penutupan bandara, terdapat 150 penerbangan dengan 19.000 penumpang batal diberangkatkan. Dari paper test dari semalam sebetulnya menunjukkan hasil yang positif, tetapi hasil juga kita koordinasi dengan BMKG, ternyata untuk hasil dari citra satelit itu abu vulkanik itu masih di atas ruang udara Manado, sehingga pilot maskapai belum berani untuk melakukan penerbangan karena memang sangat riskan. Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana dan Geologi atau PVMBG mencatat
mencabut peringatan potensi tsunami akibat erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Meski demikian, status Gunung Ruang hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah masih berstatus level 4 atau awas. Pemirsa, distribusi bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dengan erupsi Gunung Ruang di Tagulandang. Bantuan itu langsung diserahkan ke warga yang terdampak. Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk pengungsi Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara tiba dan langsung disalurkan ke warga terdampak. Bantuan berupa family kit, tas dan hygiene kit diserahkan langsung Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dan diterima Bupati Kabupaten Sitaro Joy Oro. Distribusi bantuan ini akan terus bertambah. Pasalnya bantuan sebanyak 29 ton berupa alat tidur, seng dan paku seng masih dalam perjalanan dan terkendala transportasi. Secara simbolis, logistik dan peralatan, di samping juga ada bantuan biaya operasional. Waktu kami sampaikan bahwa sebenarnya kita sudah hadir bersama di sini sejak awal kejadian di hari Kamis, namun karena memang faktor transportasi sehingga logistik peralatan kita hari ini semua sudah dalam perjalanan menuju Tagulandang. Berdasarkan informasi, tercatat 600 jiwa berada di sejumlah titik lokasi pengungsian erupsi Gunung Ruang. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.